pindah-pindah bagian dan sempat menjadi PLTC juga beberapa hari beberapa hari sebagai informasi umum bahwa kami di sini di anggota dewan berjumlah 50 orang, Bapak Suharmika, kemudian dari PKS Pak Anwar Faruk dengan 6 kursi, dan disusul oleh Gerindra Pak Heri Koras dengan 6 kursi. Untuk saat ini sedianya pimpinan yang akan menerima Pak Juma dari pagi berangkat AKD Banggar yang berangkat, dan datang berangkat ini ada karena ada 3 pansus 1 AKD yang kemarin tadi pagi baru pulang RPJMD, baru pulang, sebagian berangkat lagi ikut di Banggar. Jadi ya hampirlah ganti koper aja Pak, ganti koper berangkat dari perjalanan dinas. Jadi yang berangkat kemarin ini RPJMD yang tiba dari pagi RPJMD, dan KPD yang dari kemarin juga baru kembali. Seperti yang musuh kemarin wali kota, Golkar, Demokrat, dan Madura. Kemudian ada fraksi PIA PAN dengan Perindo. Pendapat ahli dewan, pertama ya seperti biasa reses, kemudian ada sosmed, kemudian ada fokus group discussion, ada kedapil, kemudian dengan masing-masing biaya yang berbeda-beda. Kalau reses kali total per kali reses untuk per anggota dewan itu 241. Untuk kondapil kami sedikit, kami 15, dapat 15 juta. 1.200. Pas selesai ini Pak. Selesai ini, aku tidak takut, tidak mau maaf. Hasil konsultasi kami bahwa boleh saja sekretariat DPR tidak ada lisensi, tergantung bupatinya. Nah, saya bilang karena yang kelihatan itu per kabupaten. Banyak menghadap ke sana Pak, karena dulu ada. Bisa dikembalikan. Apa yang dipotong bisa dikembalikan. Pertama, kalau memang ada yang urgen itu bisa dikembalikan. Ada yang urgen. Ya. Kalau kami dikembalikan semua yang apa yang dipotong, ya, dengan sekda waktu itu PJ Sekda, dan mengiakan akan mengembalikan semua apa yang dipotong. Dan poin yang kita ambil juga dari konsultasi saya kemarin, selama keuangan daerah itu sehat. Selama keuangan daerah itu sehat, bisa dikembalikan. Tidak ada, karena di surat edaran itu memang tidak ada kata. Kadang dalam transfer yang terhambat. Jadi kalau tidak terhambat itu berlambat. Kalau tidak terhambat dikurang. Kalau itu sakit ini Pak, kita memang tidak ada. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama dihormati Pak Kepala Kabak Humas, Pranata Humas DPRD Kota Makassar. Terima kasih Pak atas penerimaannya hari ini, sangat luar biasa. Walaupun Pak Kabak ini menyampaikan hal-hal yang positif di DPRD Kota Makassar, tentu ini memberikan harapan besar kepada anggota DPRD Kabupaten Pulau Makassar, dan itu tugas kami Pak. Yang saya hormati Pak Ketua Pansus RPJMD Bapak Rahmadi Anwar, terus Ketua Pansus Kelembagaan ada dari saya. Yang saya hormati, saya perkenalkan satu persatu Pak. Dari sisi beliau ada Pak Haji Hamzah dari PDI Perjuangan, ada Pak Haji Ibrahim dari
PKB. Selanjutnya ada Pak Muhammad Ali Suhan dari fraksi PAN, ini yang termuda di DPRD Polman. Samping beliau ada Bu Sarina dari fraksi Nasdem. Samping beliau ada Pak Aisyah Putih fraksi Nasdem. Ini mirip-mirip sama Surya Paloh. Samping beliau ada Aja Bukarna dari fraksi Perindo. Samping beliau ada Pak Jasman dari fraksi Gerindra Indonesia Raya. Ada Pak Sabril dari Hanura. Lalu ada Pak Mulyadi dari P3, Pak Sarwa dari Nasdem, dan ada Pak Yusuf Tato dari fraksi Golkar. Samping beliau ada Pak Agus Pranoto dari Ketua fraksi Golkar, dan ada Ibu Haji Rizda Ketua fraksi Nasdem, dan samping beliau ada Ainun Nadia Ketua fraksi PAN. Dan hari ini kami didampingi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf Pak Kabak karena keterlambatan kami, karena sesuatu hal yang sehingga kami terlambat. Ini sekali lagi saya mohon maaf dan seluruh teman-teman. Tadi saya naik kereta untuk mempercepat tiba di sini karena supir kami harus standby ya. Saya mengambil inisiatif untuk naik keretanya. Ini adalah salah satu undangan kami sebenarnya jam 10, tetapi kami hari jam 11. Sekali lagi saya mohon maaf. Tentu tujuan kami yang sebenarnya adalah terkait masalah pansus atau dari kelembagaan, tapi mungkin kita berbicara masalah DPRD saja, koordinasinya ke Kemendagri. Yang saya mau tahu itu Pak, namanya siapa yang di Kemendagri itu dan dia di bagian mana. Kami akan bawa keuangan ke sana untuk koordinasi juga, supaya itu informasi bisa sampai di badan keuangan kami dan kami bisa menyaksikan bahwa koordinasinya seperti apa, supaya kami juga bisa mengembalikan dan insya Allah juga akan kembali Pak. Dan tidak seperti itu, kita seperti itu kan juga. Dia satu nanti. Mata saya ada di sini melihat semua. Maksudnya itu Pak Ketua, kenapa mereka bisa kita tidak bisa? Dan insya Allah, dan tentu ini harapan kami juga, karena lagi-lagi Pak sudah sampaikan ketua fraksi atau yang mewakili itu hari Bupati mengerti seperti apa di DPRD. Itulah yang prosesnya kami berkomunikasi dengan Bupati dan pimpinan fraksi di Kabupaten Probolinggo. Dan kami terus yang selanjutnya Pak, kami ingin bertanya terkait masalah di DPRD ini. Itu Bundapil, ya Bundapil dan PPD dan sosmed ada Pak. Sosmed itu Bundapil Pak berapa kali per tahun dalam setahun, dan sosmednya berapa kali dalam setahun. Mungkin itu dari saya persilakan ke Bapak Ibu yang terhormat bertanya atau menyampaikan beberapa hal. Ketua Pansus, saya persilakan. Ya, langsung saja. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati dan saya muliakan Bapak Pranata Humas DPRD DPRD Kota Makassar. Ya, saya hormati Bapak Ketua DPRD bersama dua pansus yang terbentuk di DPRD Kabupaten Makassar. Langsung saja pertanyaan. Yang tadi saya kita tidak mengingatkan dalam apa mereka normal dan bagaimana kondisi di DPRD Kabupaten Makassar ini. Karena kalau kita bandingkan ini, tapi terobati kembali karena ada siapa Pak Ketua DPRD itu seperti apa yang dilakukan.
sehingga semuanya akan didahului, kemudian kegiatannya sungguh banyak. Jadi bentuk kebesaran apa yang dijalin Pak? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kunjungan kami ke Mendagri, kebetulan kami diterima oleh Pak Boy di gedung A. Jadi nanti saya kirimkan namanya Pak. Nanti saya ya, kalau nomor saya nggak punya Pak, nanti saya coba Jadi itu hubungi. nanti mulia Pak. Ya, HH yang lantai itu. gedung A. Gedung A. Pak Boy ya. Yang mirip-mirip Pak. Iya, siap. Kemarin sempat mau saya videokan karena saya buktikan sama Pak Ketua Pak bahwa inilah yang mereka sampaikan. Jadi kami hasil video itu kami diskusikan juga dengan DPD dan DPD menyiapkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Boy. Nah, terkait dengan kegiatan Pundap dan Sosper, kami untuk tahun ini Sosper 15 kali. 15 kali untuk semua. Satu kali sosper kami 41 juta dengan rincian kami pelaksananya di hotel ya. Jadi kami pelaksananya di hotel, kemudian ada transportasi peserta, jumlah peserta 100 orang, kemudian ada 3 narasumber, 1 moderator. Jadi narasumbernya ada dari Dewan, anggota Dewan yang bersangkutan, kemudian ada dari SKPD dan ada dari praktis. Penambahan itu Pak, tradisi. Jadi pernah kami mencapai sampai 23 kali, ditambah 15 kali, ditambah kalau salah 8 kali. Jadi memang tradisinya kami itu selalu ada penambahan kegiatan sehingga pembahasan antara keluarga, semuanya baik perjalanan dinas. Baik Bapak, bisa dijelaskan khususnya dasar kegiatannya apa? Karena biasanya ada yang larang. kegiatan kami sejak 2017 Pak, tidak pernah dilarang. Kalau saya lihat sejak digital saya karena kebetulan itulah keenakan kami juga Pak, wajib bagi kami Pak kalau masuk dipanggil menjadi narasumber Pak. Jadi biasa kalau ada amplop kalau sumber yang rumah ada 1,7 ya, itu yang bersama kami ada di Lagi Pak. Jadi kemudian dibuatkan kewan Pak. Izin Pak, sebelum lanjut, terima kasih daripada menjadi pemeran. Tapi saya alhamdulillah bahwa Pak Ketua sudah menggaransi bahwa APBD perubahan ini anggaran DPD bisa kembali. Itu artinya bahwa jadi saya di bawah paripurna sama teman-teman bahwa kembali itu sudah menjadi Pak Ketua DPD. Artinya saya tidak lepas. Jadi Pak saya kita lihat apa? APBD ini tidak ada. APBD kami 5,5 triliun. 5,5 kalau kita cuma 1,9. Saya sangat di sini Pak kalau wali kota mau menerapkan itu agak sulit saat ini. Kenapa saya katakan nama sulit? Karena saat ini kami punya utang 100 miliar Pak. Saya yakin di sini tidak ada utang. tidak ada. Itulah kelebihannya sementara kita kecil, dari kita cuma 70 miliar. Tidak ada. Tidak ada ini yang bisa kita katakan. Ini kita seri saja. Sudah selesai. Ya, saya sebetulnya bicara soal saya kan ketuanya ternyata memang selama ini apa yang dikatakan kita sampai ke Mendagri tentang kode rekening. Nah, sekarang di dalam tatip kita itu semua kode rekening itu sudah kami masukkan. Nah, tatip yang dulu tidak dimasukkan sehingga kita itu menjadi bumerang bagi kita ketika kita melaksanakan kegiatan sosper, kegiatan yang Bapak sebutkan tadi dalam dapil dari jadi sekarang kami sudah masuk semua. Jadi 4 kegiatan itu bisa dilaksanakan. Nah, persoalannya sekarang terpatok pada anggaran. Ada nggak anggarannya ketika itu dilaksanakan? Apalagi untuk tahun itu betul bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati kemarin kepada teman-teman ketua fraksi yang sudah saat ini kita memang punya utang yang sangat besar peninggalan sama lalu yang sehingga tentu harapan miliar lebih ya kita bisa dikembalikan ya kalau tidak ada 100% ya minimal 99%. Saya kira itu. Tapi itu tadi bahwa ada beban utang yang harus diselesaikan. Tatipnya
supaya bisa dipikirkan tahun 2026. Saya menunggu Mungkin MK, siapa tahu jabatan kita betul 10 tahun setengah Pak. mungkin ini terkait dengan APBD 2025 ya Pak. Saya pikir kondisi keuangan kita ini bisa menyesuaikan. Minimal jangan sama volumenya. Kalau tadi sampai 15 kali, 3 kali lah kita, ya kan? Yang penting ada kegiatan itu, minimal reses dikurangi sedikit, karena reses mengacu masa sidang, sedangkan suspek tidak ada acuannya, kapan saja bisa dilaksanakan. Jadi dia fleksibel dia persoalan-persoalannya. Jadi alhamdulillah kalau Pak Ketua Pansus sudah menggaransi kegiatan itu sudah bisa menjadi memiliki dasar pendidikan. Kalau bisa ini juga menjadi satu alasan mendasar untuk mengkomunikasikan yang Bupati Pak. Karena terakhir ini ketika kita mengkomunikasikan bahwa kegiatan wajib di DPR, anggaplah nanti ini bisa menjadi kegiatan wajib, itu mau tidak mau mesti harus didukung negara. Ke sosmed bahwa memang kami pelaksanaan sosmed ini sejak 2017. Di awal pelaksanaan sosmed kami itu awalnya tidak menggunakan wajib. Kami dasar pelaksanaannya itu memakai peraturan DPRD. Karena kami waktu itu kami mengacu ke provinsi, kalau mereka juga melakukan peraturan DPRD juga. Nah, ini berjalan ada pemeriksaan BPK melarang untuk melakukan sosmed kalau melakukan peraturan DPRD. Jadi kami jarang terus. Ya, memang di tahun 2021 BPK ada surat BPK yang masuk bahwa melarang pelaksanaan sosmed untuk hati-hati, tidak melarang tetapi hati-hati. Sosmed menggandeng media. Jadi setiap pelaksanaan sosmed ada media online yang meliputi. Dan anggarannya juga kita cantumkan dalam kegiatan sosmed itu ada 1 juta anggaran media online. Jadi awal kegiatan kami juga Pak tidak langsung membuat 15 kali. Pernah kami 2023 itu 23 kali. Di awal pelaksanaan kami itu 4 kali saja Pak. Iya, jangan betul itu Pak. Di awal pelaksanaan kami hanya 4 kali. 4 kali 1 tahun. 4 kali 1 tahun. Awal-awal pelaksanaan sosmed itu. Seiring perjalannya waktu itu naik 6 kali, naik 7 kali, ditambah perubahan. Itulah sistem. Dan tidak banyak. Pertanyaan yang muncul, kami kan pelaksanaan sosmed di hotel Pak. Pelaksanaan sosmed kami di hotel. Nah, bagaimana dengan daerah yang tidak punya hotel? Ya, bagaimana dengan kabupaten yang kecamatan-kecamatan yang tidak punya hotel misalnya? Nah, itu bisa pakai swaploran yang berubah. Sistem kelompok masyarakat. Jadi Kopmas. Jadi dana itu ditransfer ke Kopmas yang melaksanakan. Jadi kan bisa saja ketua-ketua dinas bapak-bapak yang kemarin yang lihat. Sebelum melaksanakan sendiri, kami dikirim kemana-mana belajar sosmed yang mana daerah yang melakukan sosmed. Jadi malah Jakarta lebih sering lagi Pak, 4 kali sebulan Pak. Jadi pada hari kemarin karena nggak banyak juga per tahun dan biayanya nggak sama juga dengan kami Pak. Tidak sama. Jadi yang penting kegiatan itu ada. Bagaimana perbedaan dan posisi anggota dewan di situ di ini sebagai narasumber. Kemudian kalau kegiatan Pundapil kami sesuaikan dengan reses Pak. Kami sesuaikan dengan reses. Jadi rata-rata kan pernah juga jadi pertanyaan dengan BPK ini Pak. Kenapa harus ada kegiatan Pundapil ini dengan reses? Tidak tipis. Jadi saya berkata pada waktu itu pemeriksaan bahwa kalau di reses itu menampung aspirasi, kalau Pundapil ini melihat aspirasinya sudah jalan terpenuhi, karena banyak anggota dewan saling klaim di bawah Pak. Saya kerja ini, bukan itu yang saling menjadikan. Makanya kita pakai Pundapil ini bisa masuk. Sampai di kamar juga kebetulan cek. FGD kan apa? Rancangan perda yang di FGD. Jadi cuma yang melakukan FGD bukan hanya yang dalam perda,
Semua. Tapi kegiatan dikendalikan di situ. Enggak. Yang dikendalikan kami yang kendalikan kesekuanan. Kami yang Berarti itu kegiatannya Bapak Perda? Rekomendasinya. Tidak. yang di FGD-kan itu yang inisiasi DPRD. Oh. Semua perda inisiasi DPRD. Makanya untuk mensiasati itu supaya kegiatan DPRD FGD berjalan, kalau ada SKPD yang mengusulkan pembentukan perda, diupayakan bagaimana caranya bisa menjadi inisiasi DPRD. Anggarannya kurang lebih 3 besar. Kalau sosmed tadi semua perda yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan, yang sudah diundangkan. Kalau FGD Kalau kami di hotel kan kami anggarkan Pak 180.000 per pack untuk konsumsi. Jadi rata-rata kalau bisa lumayan lah kalau kena 80.000 dari karyawan kan Ada lagi nih. Kita kalau korpres ada publiknya ya silakan publik itu. Jadi tetap 180.000 ya publik. Kami kita menawar 100.000. Reses ada 1.200 orang. Jadi kami terbagi dari 6 titik. Jadi setiap anggota dewan itu diwajibkan melakukan di 6 titik. Tahun ini turun 50. Karena turunnya 50, maka pimpinan mengatakan kasih cukup 200. Tambah dulu ya supaya uangnya nggak lari. Kemarin waktu 100.000, 100 orang saja pesertanya. Begitu turun 50. Saya bisik biasa kalau ada Pak. Terima kasih Pak Kabak atas informasinya. Tentu ini PDPRD Kota Makassar tidak bisa sejajar dengan DPRD Kota Makassar karena ini anggaran yang cukup jauh berbeda. Kota Makassar PAD-nya 2 triliun, kami APBD-nya 1,6 triliun. Itu perbedaannya. PAD saja, kami APBD, itu perbedaan pertama. Yang kedua tentu terkait dengan kegiatan yang dilakukan itu memang bisa kami lakukan juga. Mungkin Kota Makassar melakukan 5 kali, kami bisa 2 kali atau 1 kali. Tentu di dalam target kami semua sudah ada yang disampaikan oleh Ketua Pansus, Bundapi dan GD dan sosmed itu. Yang mudah-mudahan insya Allah di tahun 2026 kita sudah bisa laksanakan juga. Karena kalau di 2025 ini sangat sempit karena kami upayakan juga untuk kembalikan dan insya Allah itu akan kembali. Dan kemarin Pak kami dipangkas 10,6 itu ada bangunan di dalamnya. Itu sekitar 7-8 miliar itu yang real hak DPRD yang pokok kemarin. Insya Allah kami akan kembalikan dia. Baik, terima kasih Pak Kabak. Informasi kami akan kita lanjuti terkait dengan kita mengakui itu tentang kombinasi bagaimana regulasi yang mengatur efisiensi kemarin. Kami juga rencana ini kami ingin melakukan persepsi antara TAPD dengan Bangga. Karena itu insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Kabak ini dan sekaligus koordinasikan beberapa hal yang kita koordinasikan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Mas atas pendudukan hari ini dan mohon maaf ada persoalan. Itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa dibantu.